Halo kawan-kawan semua, gimana kabarnya? Baik, semoga kalian beserta keluarga selalu dalam keadaan sehat walafiat serta diberikan umur dan rezeki yang berkah. Kali ini saya akan mengungkap seluruh alur cerita film yang berjudul The Protect 2021. Film ini disutradarai oleh Martin Campbell dan dibintangi oleh Samuel sebagai Moody, Maggie Q sebagai Anna, menceritakan tentang seorang anak angkat yang dididik oleh pembunuh bayaran terbaik dunia pada masanya. Jadi tidak perlu berlama-lama, berikut alur cerita filmnya. Berawal di kota Danang, Vietnam pada tahun 1991, kita akan diperkenalkan dengan seorang pembunuh bayaran bernama Moody. Ketika ingin kembali ke tempat persembunyiannya, ia tak sengaja melihat beberapa orang tewas tergeletak dan menemukan seorang anak wanita yang bersembunyi di dalam lemari. Anak ini bernama Anna, di mana ia nampak ketakutan karena telah membunuh para penjahat itu, yang diketahui telah menculiknya dan membunuh keluarganya. Moody yang paham dengan kondisi ini pun berusaha menenangkan Anna dan mengajaknya untuk pergi. Jadi mah 30 tahun kemudian di Bukares, Rumania, terlihat seorang pria bernama Pali yang sedang diculik oleh orang yang tak dikenal. Dan mereka meminta tebusan sebesar 3 juta euro kepada ayah Pali. Por 3 miljoen euro aku mah. Mengetahui itu, ayah Pali lalu mengirim beberapa orang anak buahnya untuk pergi ke pertemuan, sehingga bisa dipastikan bahwa ayah Pali bukanlah orang yang sembarangan. Namun ketika mereka memeriksa mobil si penculik, mereka hanya menemukan seorang wanita yang ternyata dia adalah Anna yang kini sudah besar. Setelah dipastikan aman, mereka lalu membawa Anna untuk bertemu dengan ayah Pali yang bernama Don. Di sini Don mengatakan bahwa dia sudah menyiapkan uang yang mereka mau, dan dia mengancam akan mengambil uang itu kembali jika sudah mendapatkan anaknya. Namun Anna mengatakan kalau dia datang bukan untuk uang tersebut, melainkan ingin membunuh Don. Setelah membunuh Don, Anna pun pergi dengan berjalan santai melewati para penjaga, karena dari kejauhan sudah ada Moody yang membantunya dengan sniper. Selesai dengan itu, mereka pun menerima bayaran 7 juta euro atas pekerjaan ini. Sementara Pali mereka tinggalkan begitu saja. Setelah berkeliling dunia sebagai pembunuh bayaran, mereka akhirnya memutuskan untuk menetap di London dan menjalani kehidupan seperti orang pada umumnya. Yang dimana sekarang Anna tinggal di sebuah apartemen mewah dan memiliki sebuah toko yang menjual buku lama dan juga buku baru. Sementara Moody yang sudah mulai sakit-sakitan menikmati hasil kerja kerasnya selama ini dengan tinggal di rumah megah bagai bangsawan. Saat itu Moody yang berulang tahun diberikan hadiah gitar tua oleh Anna, dan itu sangat membuat Moody senang karena ia memang sudah lama mencarinya. Thank you. Kemudian Moody memberikan sertifikat toko yang sekarang disewa oleh Anna. Moody memberitahukan kalau toko tersebut sudah ia beli untuk Anna. Namun sebagai gantinya, Moody meminta Anna untuk mencari tahu keberadaan seorang anak bernama Lucas. Yang diketahui, Lucas adalah anak dari seorang mafia bernama Edward yang sebelumnya ia bunuh. Dan sekarang Moody berniat ingin menebus dosanya tersebut dengan menjaga Lucas. Namun sampai saat ini, ia masih belum menemukan keberadaan Lucas. Dan Anna yang mendengar itu pun dengan senang hati membantunya. Keesokan harinya, Anna pergi menemui sahabatnya yang bernama Benny dan memintanya untuk melacak keberadaan Lucas. Ketika kembali ke tokonya, Anna kedatangan seorang pria bernama Michael yang ingin mencari sebuah buku cetakan pertama. Namun ternyata itu hanyalah akal-akalannya saja yang ingin berkenalan dengan Anna. Yang kemudian Michael pun memberikan nomor teleponnya dan berharap Anna mau menghubunginya. Interesting. Anna lalu menemui Benny untuk mengambil data informasi tentang Lucas yang Benny simpan di sebuah flash disk. Everything else I have is in there.
Malam harinya, Ana pun pergi ke rumah Moody membawa flash disk tersebut. Namun ketika tiba di sana, ia malah mendapati Moody sudah tewas. Kemudian Ana pergi ke tempatnya Benny yang ternyata dia juga sudah tewas di atas setrikaan laundry. Merasa ada yang tidak beres, Ana pun dengan cepat pergi ke tokonya untuk berkemas. Namun di sana ia juga diserang oleh dua orang bersenjata yang mencoba membunuhnya. Di sini, Ana dengan cerdas berhasil mengelabui mereka dengan berpura-pura mati. Keesokan harinya, terlihat Ana yang berada di warnet memeriksa isi flash disk yang Benny berikan sebelumnya. Dan dari data tersebut, diketahui bahwa Lukas lahir pada tanggal 5 April 1990, kemudian dibawa ke rumah sakit Queteria pada tahun 1999. Sementara ayahnya yang bernama Edward dibunuh pada tahun 1991. Edward sendiri adalah seorang mafia penjual senjata kimia yang memasuk senjatanya kepada pemberontak di Vietnam. Dan dia telah tewas pada ledakan bom mobil sebelum sempat diadili atas kejahatannya tersebut. Yang sudah kita ketahui, pelakunya adalah Moody yang dibayar oleh seseorang. Sehingga Ana pun berpikir kalau pembunuhan Moody ada kaitannya dengan semua ini. Dan dia tertarik untuk menyelidiki seorang pengusaha bernama Jessino yang sekarang melanjutkan bisnis milik Edward. Dengan bermodalkan informasi itu, Ana pun berangkat ke kota Danang, Vietnam. Pada pagi hari yang cerah, terlihat segerombolan geng motor yang dipimpin oleh seorang pria bernama Billy, yang kemudian mereka dikagetkan dengan seorang pengendara yang menerobos di tengah-tengah mereka. Dengan marah, mereka lalu menghampiri orang tersebut, yang ternyata dia adalah Ana yang merupakan sahabat lama Billy. Never thought I'd see you here again. Di sini, Ana memberikan motornya kepada Billy dan meminta Billy untuk mengatur pertemuannya dengan Jessino. Hingga pada malam harinya, mereka pun mencegat Jessino yang sedang dalam perjalanan pulang dengan todongan senjata. Namun di sini, Ana hanya memberikan nomor teleponnya dan meminta Jessino agar menghubunginya kembali karena ada banyak pertanyaan yang ingin ia ajukan tentang Edward. Beberapa hari kemudian, Ana pun mendapatkan telepon dari Jessino yang meminta Ana untuk datang langsung ke kantornya. Setelah melewati pemeriksaan, Ana lalu dibawa masuk ke ruangan Jessino yang ditemani pengacaranya bernama Duckworth. Di sini, Jessino menceritakan tentang perjalanan bisnisnya bersama Edward, dan dia bertanya mengapa Ana tertarik untuk mencari tahu seseorang yang sudah meninggal 30 tahun lalu. Ana pun mengatakan kalau bukan Edward yang ia cari melainkan anaknya yang bernama Lukas. Duckworth yang mendengar itu tiba-tiba saja langsung menembak Jessino dan menanyakan siapakah Ana sebenarnya. Namun tiba-tiba Ana yang terkepung berhasil lolos dengan menyandera Duckworth. Namun sialnya, ia tertabrak mobil yang membuatnya harus tertangkap oleh Duckworth. Duckworth lalu mengurung Ana di sebuah ruangan dan memaksanya memberitahukan apa motifnya mencari Lukas. Namun meski disiksa habis-habisan, Ana tetap saja bersikeras tidak mau buka mulut. Anyone ever last this long? Tidak lama kemudian, Ana dikagetkan dengan kedatangan Michael. Michael memberitahukan kalau dia dan Duckworth bekerja untuk orang yang sama,
Namun dirinya tidak terlibat dalam pembunuhan Moody dan juga Benny, melainkan hanya untuk memastikan kalau tugasnya sudah selesai. I come in to make sure there's no loose ends. Sorry about your friend Moody. Understand? Keluar dari sana, Michael lalu meminta Duckworth untuk berhenti menginterogasinya dengan cara kasar, dan dia akan kembali lagi jika kondisi Anna sudah mulai membaik. We're clear-headed in the morning. Namun tidak lama setelah Michael pergi, Duckworth malah mengirim 3 anak buahnya untuk membunuh Anna. Untungnya, Anna berhasil menghajar mereka kemudian kabur dari sana. Setelah kejadian itu, Michael pun datang ke TKP. Dia mengatakan Anna tidak akan lari dan akan kembali untuk memburu mereka. It's 4-0. She's winning. Anna sendiri terlihat sudah berada di rumah Billy. Di sana dia menceritakan tentang masa kecilnya yang dibantu oleh Moody melarikan diri dari Vietnam dan merawatnya hingga besar. Oleh karena itulah, Anna merasa sangat berhutang budi kepada Moody dan dia berjanji untuk membalaskan dendam kematian Moody. He didn't save my life, he gave me a life. He was kind. Keesokan harinya, Anna pergi ke panti asuhan tempat di mana Lucas tinggal dulu dan menyamar sebagai petugas pemerintahan. Di sana, pemimpin panti memberikan berkas data diri Lucas yang ternyata pernah keluar dan masuk kembali dengan nama yang berbeda yaitu Christian. Seems the boy was readmitted under the name Christian. Kemudian, dia pun membawa Anna untuk menemui Lucas yang sedang berada di sebuah ruangan. Namun pemimpin panti ini memberitahukan kalau Lucas tidak bisa diajak bicara karena dia buta tuli dan juga bisu sejak berumur 6 tahun. Ketika ingin pergi, Anna mendapatkan telepon dari Michael yang mengajaknya untuk berkencan. Dan Michael memberitahukan kalau dia bisa memberikan informasi yang Anna cari. I'll give you a time and place. Malam harinya, mereka pun melakukan pertemuan di sebuah kafe tempat yang sudah ditentukan. Di sini, Anna menodongkan pistol dari bawah meja dan meminta Michael untuk menceritakan semuanya. Namun Michael juga menodongkan pistol kepada Anna. Yang pada akhirnya mereka pun memutuskan untuk menunda pertarungan mereka. This was personal time. I'd really like to see you again. Saat bersamaan, Duckworth yang mengetahui pertemuan mereka, ia pun dibuat curiga kepada Michael. Yang kemudian ia membayar beberapa orang preman lokal untuk membunuhnya. Di sisi lain, Anna mendatangi tempat tinggal Duckworth kemudian menginterogasinya dengan kasar. Hingga ketika Michael tiba, ia mendapati Duckworth yang tewas tergantung di kamar mandi. Saat bersamaan, ia juga mendapatkan telepon dari Anna yang memberitahukan kalau dia sudah mendapatkan informasi yang ia mau. Yang ternyata Anna masih ada di sana sehingga terjadilah pertarungan. Mereka yang nampak saling menyukai memutuskan untuk melanjutkan pertarungannya di atas ranjang. Saat ingin pergi dari sini, Anna tiba-tiba saja ditembak oleh satu orang anak buah Duckworth. Beruntungnya ia diselamatkan oleh seorang pria misterius yang ternyata dia adalah Moody yang masih hidup. Melihat itu, Anna pun sangat dibuat kaget dan langsung memeluk Moody. Good to see you, kid. Grit your teeth. Sambil mengobati luka Anna, Moody menceritakan kalau dia telah memalsukan kematiannya dengan menembak wajah si pelaku yang ingin membunuhnya. Well, the authorities still think it was me. Had much of a face to begin with. You could always think on your feet anyway. Not so much tonight. Di lain tempat, terlihat Michael yang sedang berbincang-bincang dengan bosnya perihal Anna. Yang ternyata bosnya ini adalah Edward yang masih hidup. These guys have no idea who they're dealing with. Mengetahui bahaya yang akan menimpanya, Edward lalu meminta Michael untuk mengatur pengamanan yang super ketat.
karena mengingat dia akan mengadakan sebuah pesta besar dalam rangka penjamuan para orang kaya. Hingga ketika pesta sedang berlangsung, nampak Michael yang dibuat sedikit tegang dan juga bimbang. Karena seperti yang kita tahu, kalau Michael menyukai Anna, namun di lain sisi dia juga harus melindungi bosnya. I really hope you got paid up front. Saat Edward naik ke atas panggung untuk menyampaikan kata sambutan, terlihat Anna yang masuk menyamar sebagai pelayan. Namun penyamarannya tersebut diketahui oleh Michael, yang kemudian terjadilah kekacauan. Anna yang berusaha kabur terus dikejar oleh Michael, sementara Edward langsung mengamankan diri ke tempat persembunyian. Edward yang sendirian mengawasi kamera pengintai tiba-tiba dikagetkan dengan kemunculan Moody. Di sini terungkap, ternyata dulu Edward pernah membayar Moody untuk membunuhnya dengan menggunakan orang lain sebagai korban. Yang dengan itu, semua orang akan menganggapnya sudah tewas dan dia akan terlepas dari hukuman penjara. Moody mengatakan bahwa kedatangannya kemari untuk menyelesaikan tugasnya yang sempat gagal. All those years ago to kill you, right? Sedangkan di luar, Michael berhasil menemukan Anna. Michael lalu bertanya mengapa Anna tidak menembak Edward, yang padahal dia memiliki kesempatan untuk itu. Anna pun mengatakan kalau itu bukanlah rencana mereka. Yang ternyata Moody datang dengan membawa bom dan memutuskan untuk mati bersama Edward, karena Moody berharap dosanya bisa diampuni dengan ini. Setelah ledakan itu, Michael mendapatkan pesan dari Anna yang menyuruhnya datang ke suatu tempat. Sedangkan Anna yang terluka parah, ia lalu pergi ke tempat masa kecilnya dulu yang membuatnya kembali teringat dengan tragedi yang menimpa keluarganya, yang dimana ayah, ibu, dan adik-adiknya dibunuh tepat di depan matanya. Namun Anna yang bernasib baik, ia berhasil mencuri pistol milik para pemberontak itu dan berhasil membunuh mereka, yang kemudian ia ditemukan oleh Moody. Tidak lama kemudian, Michael pun datang ke tempat ini. Anna mengatakan kalau dia sudah lelah dengan semua ini dan dia ingin hidup damai. Namun semua itu tidak bisa ia dapatkan jika Michael masih hidup. Sehingga terjadilah saling tembak di antara mereka. Beberapa saat kemudian, terlihat satu orang yang keluar dari pintu dan orang tersebut adalah Anna. Setelah itu, film pun tamat. Oke, kawan-kawan semua, itulah tadi alur cerita film The Protect 2021. Semoga kalian bisa terhibur dengan alur cerita film ini.